Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 22 April 2024 dengan tema Menguasai Lidah. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan seseorang yang bisa menghayati kehadiran Allah setiap saat dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa ada saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan maksud sebenarnya bukan soal liturgi, saudaraku. Itu bukan soal liturgi atau tata cara ibadah atau ritual, bukan. Atau seremonial bagaimana beragama, bukan, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada saat di mana orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pada intinya sebenarnya ada saat manusia bisa bersekutu dengan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Kalau di dalam agama Yahudi, agama Samawi, dan agama-agama lainnya, ada seremonial sembahyang seperti orang Yahudi sembahyang sekian kali dalam satu hari, dan mereka berkiblat ke Yerusalem. Tetapi Yesus berkata bahwa bagi kita umat perjanjian baru, tidaklah demikian. Tetapi kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sebuah persekutuan yang tiada henti, saudaraku, yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Di sini orang percaya harus bisa menghayati kehadiran Tuhan. Persembahan bagi Tuhan tidak lagi hanya sekedar nyanyian yang disertai dengan musik, tidak lagi disertai dengan tata cara ibadah seremonial, tetapi dengan kehidupan hari-hari hidup manusia itu yang berkenan kepada Allahnya. Dari apa yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, yang dia renungkan, yang dia lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, di dalam Kolose 3 dikatakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi 2 ayat 5-7 firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti saudaraku, kita harus berperasaan seperti Kristus. Jangankan perbuatan yang sudah kelihatan, ada sesuatu di dalam pikiran batin. Kalau luput, kita sudah dosa, saudaraku. Maka kalau orang benar-benar mau mengikut Yesus, dia akan teliti memeriksa hatinya, teliti memeriksa batinnya, sehingga melalui batin dan hatinya akan terpancar apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, yang dia pikirkan, semuanya. Alkitab mengajar agar kita selalu memeriksa diri dan berdoa, dan selalu kita mau berkata, saya selalu katakan begini, berani gak kita terus berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, periksa diriku Tuhan. Artinya kita harus aktif dalam memeriksa pikiran dan perasaan kita. Jangan aktif pelayanan saja. Karena pelayananmu dan pelayananku seringkali ceroboh, saudaraku. Kita kelihatannya sedang aktif semangat-semangatnya. Tapi kalau kita tidak bersinergi dan kita tidak menjaga baik-baik hati, batin kita, bahaya saudaraku. Kita bisa nabrak banyak orang. Kita bisa melukai Tuhan juga. Nggak usah berbicara kotor yang bisa didengar oleh telinga. Berpikir kotor saja sudah salah, saudaraku. Jangankan membunuh orang, benci aja sudah masalah. Makanya saya selalu berkata, banyak sekali orang-orang Kristen hari ini yang tidak seperti Kristus. Satu kesalahan orang sesama imannya, teman gereja, teman pelayanan, saudara kandung kah, teman sahabat, satu saja dia salah,
Itu akan kita korek dan itu kita lakukan, kita terus kejar sampai kita tanpa sadar kita membunuh mereka. Tapi ingat saudaraku, kehendak Tuhan kita harus berpikir, memiliki hati batin yang baik, sehingga pikiran kita, ucapan kita, semua lingkup hidup kita itu baik. Itu kehendak Tuhan. Jangankan melakukan seks di luar nikah, melihat lawan jenis dan kita punya birahi, itu aja sudah salah saudaraku, itu zina. Jadi kita harus benar di hadapan Allah. Batin kita, sikap hati kita harus benar. Tidak boleh ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Sekecil, sehalus apapun yang namanya dosa tetap tidak boleh, saudaraku. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa mengatur batin, kita pun harus mengatur pikiran. Lalu kita mulai mengontrol lidah perkataan kita. Maka kalau orang tidak bisa mengatur batinnya, pasti dia tidak bisa menguasai lidahnya. Jadi ada orang berkata, mulutku memang jahat tetapi hatiku enggak. Oh, enggak mungkin saudaraku. Kalau mulutnya busuk, pasti hatinya busuk. Karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Surat Yakobus mengatakan, siapa yang bisa mengendalikan lidah, maka dia bisa sempurna. Orang yang bisa mengendalikan lidah adalah orang yang sempurna. Jadi saudaraku, kita bisa melihat bahwa lidah itu sangat berperan. Tetapi lidah bisa dikendalikan kalau pikiran, perasaan kita dikendalikan. Seseorang yang punya kecenderungan bicara dan tidak bisa mengendalikan mulutnya, itu merupakan gejala bahwa batiniahnya sebenarnya rusak. Kalau batinnya rusak, kelakuannya tidak mungkin tidak rusak, saudaraku. Sebaliknya, kalau perkataan kita baik, tidak menjadi duri tajam yang melukai orang, maka itu merupakan ciri dari orang Kristen yang bertumbuh dalam kedewasaan. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, maka kita harus menjaga mulut. Itu ibadah kita, saudaraku. Apa gunanya seseorang menyanyi di gereja, aktif pelayanan, tetapi hidupnya tidak memberkati orang? Itu berarti ia belum beribadah. Karena ibadah yang benar itu adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bukan orang sempurna. Kita punya karakter dasar yang buruk. Tetapi Tuhan memproses kita. Dan tahun-tahun yang kita lewati adalah tahun-tahun proses Tuhan, yang akhirnya sampai pada satu titik kita bersumpah untuk hidup suci. Saudaraku, mungkin terdengar agak arogan kalau kita berani berjanji, aku mau hidup suci. Tetapi it's okay kok saudaraku. Kita mau ambil komitmen konsisten, kita tancapkan tekad kita. Apa ya boleh saya katakan, nekat yuk. Itu hashtag yang selalu saya buat kan, nekat yuk. Yuk kita nekat aja. Dan miliki prinsip, tidak ada pilihan lain selain aku mau hidup kudus. Kalau aku tidak berjuang ambil tekad ini, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama dengan Bapa suatu hari nanti. Aku tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan yang bercacat, yang merusak lingkunganku, merusak diriku sendiri, yang melukai hati Bapa. Aku tidak mau. Aku mau paksa diriku, aku mau nekat senekat-nekatnya. Aku mau hidup bersih. Aku mulai jaga batin hatiku, supaya aku bisa mengontrol semua pikiranku, perkataanku, tindak tanduk hidupku. Karena aku tahu, aku harus berjuang di situ. Dan dampaknya akan luar biasa, aku tahu itu. Karena aku akan memuliakan Tuhan melalui hidupku. Saudaraku, yuk kuasai lidah kita. Jangan jahat. Kalau hari ini mungkin tidak menguasai lidah, oh aku bisa pastor, aku bisa menguasai lidah, tapi tanganmu, jari-jarimu di sosial media jahat, sama aja saudaraku. Kau bisa bunuh orang, karakter orang dengan ketikan-ketikan melalui jari-jarimu itu. Jahat saudaraku.
Hari ini orang tidak membunuh dengan kata-katanya yang keluar secara lisan dari mulutnya. Tetapi hari ini orang bisa mematikan orang lain, mendukakan hati Tuhan melalui jari-jari tangannya. Dia tulis apa yang dia tulis di sosial media, apa yang dia tulis di story WA-nya, apa yang dia tulis di Facebook-nya, apa yang dia tulis di Instagram-nya, apa yang dia tulis di TikTok-nya, apa yang dia pencet untuk dia lihat. Itu semua seringkali menjadi dosa di dunia modern ini. Hati-hati saudaraku. Kita berjuang ya, menguasai diri kita dengan baik. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati. Jadilah pemenang hari ini. Tuhan memberkati.